Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi. Saya sekarang sedang berada di daerah Bogor. Tepatnya di belakang saya ini di makam Ibu Ratu Mangku Alam. Beliau adalah sosok dari istri Eyang Prabu Siliwangi. Nah, untuk saya melanjutkan kembali kisah-kisah selanjutnya, nanti saya akan bertemu dengan Kuncen. Oke, ikuti terus langkah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan jalur linuhung dapat karuhun nuluhung Ingatkan sesar hidup Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rahayu. Alhamdulillah, saya sekarang sudah berada di kota Bogor, yang dimana saya berada di makam Galuh Mangku Alam. Di sini untuk lokasinya, kami sekarang sedang berada di kebun raya, di dalam lingkungan kebun raya. Nanti saya akan membagi bagaimana kisah Ibu Ratu Mangku Alam. Sore ini saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan semua. Di sini ada juru kuncinya atau kuncennya yang beliau mengabdi untuk menjaga makam Ibu Ratu. Bagaimana beliau dengan ketulusan dan keikhlasannya, bagaimana beliau sehari-harinya di sini, bagaimana kisah sejarah Ibu Ratu. Nanti sedikitnya beliau akan mengulas kembali kepada rekan-rekan semua yang ada di rumah. Oke, kita langsung saja untuk bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Apa kabar? Baik. Sebelumnya Ya. dengan Pak Abdurrahman. Alhamdulillah. Bapak di sini untuk juru kunci ya Pak ya? Untuk juru kunci Pak Abdurrahman. Nah, Bapak di sini sudah berapa? Saya sudah jalan 30 tahun. 30 tahun. Ini mohon maaf. Perkenalkan diri saya, Bapak Abdurrahman. Sehari-hari ya mengurus situs Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Sebelumnya orang tua saya yaitu yang almarhum yang bernama Pak Haji Rahmat. Ya, Haji Rahmat. Jadi situs ini dikenal sebagai pemakaman Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Ya. Dan situs ini ditemukan resmi pada tahun 1946 oleh keturunan Prabu Siliwangi. Dan situs ini dibangun pada tahun 1978 dan yang menemukan pertama kali yaitu keturunan Prabu Siliwangi. Jadi salah satunya situs di sini ada situs Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi, dan kedua ada situs Mbah Cipra itu sebagai panglima, dan ketiga ada situs Mbah Baul yaitu sebagai Sinopati, yang keempat ada situs Solendam Galuh Pakuan, dengan areanya ada sebelah luar pagar itu salah satu putri dari yang Prabu Siliwangi. Putri Prabu Siliwangi. Solendam Galuh Pakuan. Jadi keberadaan situs ini sudah cukup lumayan lama, bisa 800 tahun ya. 800 tahun itu ditentukannya pada tahun 1946.
sebelum kebun raya belum dibuka, bahwa situs ini sudah ada ya, kurang lebih seperti tadi setahun, sekitar 800 tahun seperti itu. Ya. Ya. Kalau sejarah sendiri dari Ibu Ratu Pak, Ya. untuk dari Pajajaran, Ya. untuk dari Gang Pakuan, mungkin Bapak bisa membagi kisahnya bagaimana sosok dari Ibu Ratu. Jadi Ibu Ratu ini yang punya sejarah yang membuka ya, yang membuka cikal bakal di tanah Pulau Jawa, ya, terutama peran Sunda ya. Orang Sunda ya Pak. Sunda. Jadi kata bahasa Sunda, Sunda itu adalah susunan dasar. Asal usulnya kita yang punya ibu Sunda siapa? Ya, beliau ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memangku di tanah Pulau Jawa dan sekaligus untuk membuka itu peran Sunda dan sekaligus juga misi tentang keagamaan. Ya. Jadi mohon maaf, beliau ini asal usulnya dari Tanah Suci Mekah, turunan Sayyidina Ali dan terah Rasulullah SAW. Dan peninggalannya pun beliau masih ada ciri khasnya yang sekarang masih digunakan oleh orang-orang banyak, yaitu sumur ya, sumur tua, yaitu 800 tahun yang diberi nama sumur itu airnya Cikahuripan. Cikahuripan. Betul. Ini ada di dekat lokasi Area sini, sini Pak. dari sini tidak jauh 100 meter ke depan. Cikahuripan ya Pak ya. Jadi arti kehuripan itu uripun Nabi warasnullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti itu ya. Jadi air itu adalah bidadari dunia, bidadari dunia itu ya. Nah, kalau melihat dari kan kondisi alam ya Pak Ya, ya, ya. biasanya kan air itu suka ada pengeringan kalau lagi masa Betul. kemarau Ya, gitu Pak. ya. Nah kalau untuk air tersebut itu Ya. apa kalau lagi masa kemarau itu ada pengeringan Pak? Dulu tahun 1946 itu orang tua saya menjaga di sini, itu tetap segitu aja ukurannya. Jadi musim hujan tidak meluap, musim kemarau tidak, sekalipun surut ya atau kering sama sekali, itu standby ukurannya seperti itu. Sekarang melanjutkan Pak Abdurrahman 30 tahun tetap aja ukurannya tidak berubah, tetap Tetap aja aja segitu. Karena itu yang disebut adalah air karoma. Ya. Karoma ya. Kalau untuk air karoma sendiri itu yang menemukan dulu siapa? Nah itu yang menemukan seperti kisah ini 800 tahun, itu pun juga 800 tahun, yaitu seperti ditemukan pertama tahun 1946, itu pun ditemukan 1946 juga. Ya secara kemanusiaannya ya, tapi keberadaannya sejajar dengan zamannya yang berarti 800 tahun kan. Seperti itu. Untuk sejarah Bapak sendiri, Bapak 30 tahun menjaga makam, sudah menjaga makam di sini. Ya. Itu untuk 30 tahun itu Bapak itu turun menurun. Turun menurun. Silsilahnya seperti itu Pak. Ya, kalau saya punya silsilah atau menjadi juru kunci, itu tadi awalnya dari buyut, terus dari aki, terus dari nenek, terus bapaknya Pak Abdurrahman dan Pak Abdurrahman. Jadi Pak Abdurrahman itu sudah generasi kelima. Ya, karena sesuai beliau sendiri, aku tidak mau ngacak orang, terus turun temurun, gitu kan. Nanti setelah Pak Abdurrahman mungkin anaknya Pak Abdurrahman ya. Nah itu pilihan juga Pak. Pilihan Saya juga. Bapak punya anak berapa Ya, gitu? saya mohon maaf ya jadi bukan. Saya jumlah punya anak 6. Jadi yang nomor 2 sudah ditunjuk oleh abah zaman dulu masih ngerahkan gitu ya. Yaitu itu yang harus pengganti Pak Abdurrahman. Nah sekarang beliau sudah berumah tangga, sudah punya anak 2. Namanya Edi. Iya, jadi memang bukan sembarangan. Tidak sembarangan. Untuk yang Tidak sembarangan. yang di makam sini ya Betul Pak, sekali. yang Jadi menjaga makam eyang ya ya, Pak, yang harus petunjuknya dari beliau sendiri. haruslah Harus terahnya harus iya, turun ya. betul sekali. Oh, jadi ya itu rekan-rekan semua untuk menjaga makam eyang Ratu Masuk Alam itu bukan dari orang yang tidak mempunyai silsilah, tidak ada terahnya, itu memang langsung ditunjuk oleh langsung diberikan amanahnya ya Pak. Amanat betul sekali. Alhamdulillah. Ya. Oh, bahagia dengan dikasih amanah ini Pak. Alhamdulillah, bangga sekali ya. Saya mudah-mudahan bisa bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas saya ini sebenarnya tugas yang mulia. Ya. Iya, benar. Walaupun ya mereka bolehlah menganggap sepele ya, insya Allah. Tapi yakin saya ini memang bukan saya mengaku membanggakan diri, tapi kayaknya arti masya Allah secara logika tidak mungkin lah ya. Ya. Tapi memang itu sudah garis ya Bu ya. Sudah Benar. garis.
tidak, Allah tidak mungkin memberikan sesuatu peran Ya. di dunia ini Ya. tanpa ada tujuan. Betul, betul sekali. Bapak dikasih peran seperti ini, tentunya Allah mempunyai pilihan dan mempunyai jawaban Iya, dan mempunyai tujuan. Tidak betul. mungkin orang yang sembarang Ya. atau bagaimana gitu kan. 30 Pak. tahun, 30 tahun, Pak. Masya 30 tahun Allah. saya di sini, alhamdulillah diberi ketenangan hati, Pak. Alhamdulillah. Jadi ketenangan hati. Iya. Jujur sekali saya ngomong, karena ini fakta nyata saya melihat, saya merasakan. Iya, saya pun di sini baru berapa jam gitu ya Pak Ya. ya. Rasa tenang Tenang, gitu di sini tenang, ya. betul. Kayaknya ya memang udara di luar memang sejuk tapi Betul, beda. tapi beda, di area ini beda. Semua Beda. orang Saya bilang seperti iya, itu. saya merasakan kayak betul, gitu. Betul sekali. Tidak ada ya kalau mungkin ada orang manusia itu kan makam dan Iya. rasa takut ya tidak ada seperti itu. Malah saya ngerasa ya kayak rumah, kayak singgah-sana kayak gimana ya, Betul. kayak suatu Kayak tempat, rumah sendiri, kayak ya. rumah gitu loh Pak ya. Kita nyabak ke rumah ibu gitu ya. Kayak menyapa ke Iya. rumah ibu. Nah Bapak untuk kilasan untuk Eyang Ratu Mangku Alam gitu kan. Eyang Ratu sendiri itu istri dari yang Prabu Prabu Siliwangi yang kedua. yang kedua Ya. ya. Ya cuman ya apa, Ibu Ratu berpesan saya juru kunci di sini 30 tahun harus diperbanyak zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Pak Abdul Rahman sendiri harus bisa mengarahkan kepada sang pengunjung ke sini supaya jangan salah jalur ya. Iya. Itu disarankan oleh yang hanya ada tawasul ya. Tawasul itu penyampaian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi syarat ziarah itu adalah bertawasul. Tawasul itu adalah penyampaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena yang dikunjungi oleh kita semua ini adalah wali Allah dan kekasih Allah. Jadi yang bisa menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan segalanya. Jadi diharapkan dari juru kunci siapapun yang berkunjung ke Ibu Ratu Galuh Mangku Alam itu disucikan dirinya ya dari hadas gitu ya. Terus ikhlaskan hati mau menghadap kepada beliau, itu sesuai pesan. Untuk Ibu Ratu saya melihat kan kalau dari Ibu Ratu itu istri yang Prabu yang kedua. Itu untuk dari Ibu Ratu yang ada keturunannya Sebenarnya jumlah keturunan itu ada ya, ada 5 ya. Boleh saya satu persatu di sini. Satu Gagap Lumayung, kedua Pangeran Parangpamulang, tiga Solenang Galuh Pakuan ya. Kalau Solenang Galuh Pakuan saya sudah ceritakan ada di luar area ini. Terus yang jumlahnya pokoknya 5 aja ya. Yang ke Baghdad 1 yang disebut sekarang kalau orang silsilah punya silsilah atau wasul suka disebut itu Syekh Qasim Junaidi al-Baghdadi. itu di Baghdad. Itu di Baghdad. Itu salah satu putra dari beliau ya. Jadi ketika di Pulau Jawa bukan nama itu, tapi setelah beliau hijrah ke Tanah Suci ketemu sama Syekh Qadir Jalani berguru, itu mendapat gelar nama ya, itu diganti menjadi Syekh Junaid atau Syekh Qasim Junaidi al-Baghdadi. Itu salah satu kota dari Arab Saudi. Yang sering terdengar itu dari rekan-rekan itu Gagap Lumayung. Gagap Lumayung ya. Itulah betul menjadi nama sahabat Qasim Junaidi itu Gagap Lumayung. Sosoknya itu dari Pulau Jawa asal usulnya. Dari Pulau Jawa asal usulnya. Iya, putranya berat. Jadi di sini bukan makam tapi makam asli ya. Makam asli. Bukan asli, ada makom, tapi ini makam asli. Karena ini yang punya peran sosoknya Murad itu untuk mengaku di tanah Pulau Jawa dan pembuka kisahnya wal awalu wal akhir, pembuka dan penutup sejarah. Luar biasa ibu ya. Kalau saya bisa bayangkan sedikit saja, mungkin secara kasat mata saya belum bertemu dia, tapi saya bisa membayangkan itu. Ibu bisa membayangkan. Bisa. Kalau saya nggak tahu ya Pak ya, ini apa hanya bunga tidur atau ini dongeng atau gimana, ada sebagian mungkin manusia yang tidak percaya dengan mimpi.
Cuma sebelum saya kejadian di sini, saya silaturahmi di sini, saya bertemu, saya melihat di langit itu ayat suci Al-Quran, lalu ayat suci Al-Quran itu turun gitu kan. Saya pikir oh kok langit pendek gitu kan, nah, yang nama saya di itu memang di samping saya itu ada sosok tapi tidak nampak, suara aja. Iya. Saya disuruh lihat ke langit, saya lihat, saya tatap, itu saya baca itu ya Pak ya, itu ada huruf ko, ada huruf apa gitu kan, saya lihat itu. Tapi kalau saya tadi sekarang bacanya apa saya lupa, jujur aja. Lalu itu turun Pak, cahaya itu berupa cahaya. Ketika saya ikutin cahaya itu berupa wanita, masya Allah, itu cantik. Itu kita lihat wanita-wanita model di dunia gitu ya Pak. Tadi bukan cantik kan, seperti sosok wanita spesial. Iya, Spesial. bukan, saya melihat cahaya. Kalau saya bilang Nurul Fatimiyah, Ya. benar-benar sebuah cahaya seorang wanita. Ya. Saya dalam hati saya dimimpi, saya bilang gitu karena cantiknya itu model siapa enggak, Ada miripnya. enggak, saya nggak mau itu manusia di dunia, saya benar-benar lihat kesempurnaan. Saya bilang ini, nah lalulah saya kesini gitu kan. Udah lama ya? Gak lama, 3 hari atau 2 hari saya datang ke sini. Saya pengen, Kuasaan Allah ya. iya, saya bilang teman kan, kalau saya dengan dengar cerita Bapak dengan sosok Ibu Ratu gitu kan, Sinkron. iya, sedikit saya mau bisa seandainya, mudah-mudahan ya Allah itu tidak salah gitu, saya melihat keindahan wajah Ibu, itu indah sekali. Alhamdulillah. Bapak selama 30 tahun ini tentu Bapak punya pengalaman pribadi selama berada di sini. Ya. Mungkin pengalaman yang tidak kasat mata, Ya. atau pengalaman secara batin. Betul. Mungkin Bapak bisa sedikitnya berbagi cerita Ya. kepada rekan-rekan, pengalaman apa? Kalau Ibu Ratu sendiri berpesan kepada saya, terutama tolong diurus keratonnya juga Ibu Ratu Makolam Perwisulangi, dan Pak Abdurrahman mungkin sekaligus juga untuk berharap ya kepada generasi ya. Iya. Itu generasi penerus, supaya generasi penerus itu bisa memperhatikan sejarah ya, atau sekaligus memang dilestarikan budaya kita ini ya Pak ya, itu supaya nanti ke depan ya tidak mati obor ya Pak ya. Ya, sekarang kita punya turunan, harus diberitahu kepada turunan kita sejarah ada di masa depan setelah kita. Itu harapan saya itu untuk kepada generasi penerus, supaya melestarikan dan memperhatikan budaya kita itu sejarah. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ya, untuk mengangkat sejarah ini dan melestarikan itu kan hidup di dunia ini kita adalah amanah daripada nenek moyang kita ya. Juga itu agama juga amanah, sejarah pun juga amanah. Jadi kita inilah yang meneruskan perjuangan dari nenek moyang kita. Itu harapan saya seperti itu kepada generasi penerus. Insya Allah semoga Allah menjabah. Seperti dalam konten saya memang jejak leluhur Nusantara. Maksud saya juga agar spirit para leluhur, semangatnya itu bisa kita ambil semangatnya gitu kan. Jangan sia-siakan apa yang sudah mereka napak tulas mereka, jangan disia-siakan. Teruskan seperti Bapak bilang, jangan mati obor ya Pak ya. Sekali. Walaupun kita sudah hidup di zaman modernisasi seperti ini, jangan melupakan siapa diri kita ya Pak ya, seperti itu. Sejarah. Sejajar dan arah ya Pak ya. Iya betul. Kalau itu untuk Siliwangi sendiri kan asa. Asi asu asa. Ya. Asi asu asa. Jadi arti asa asu asi itu adalah kegotong royongan arti. Jadi dikas menjadi nama Siliwangi. Siliwangi itu artinya. Sili asi, sili asu, sama bangsa apapun tetap itu kan satu leluhur kita Adam dan Hawa. Asal usulnya manusia itu adalah ibu kita dan bapak kita itu leluhur adalah Adam dan Hawa. Tanpa ada Adam dan Hawa tidak mungkin ada kita. Iya benar. Jadi kita berbaktilah kepada orang-orang pendahulu ya, seperti itu. Allah pun juga memerintahkan untuk berbakti kepada para pendahulu ya. Jangan kita lupakan. Jangan lupa sejarah. Saya rasa begitu ya, cerita Pak Abdurrahman. Alhamdulillah, ya. saya bersyukur sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Amin. Saya tadi pas kesini khawatir, Bapak ada nggak ya kabar, kan saya datang ke sini juga udah sore. Ya. Tadi
tersendatnya hujan tuh Pak di sana. Baru kali ini juga ya ikut Pak Abdurrahman ya. Baru kali ini, tapi insya Allah akan saya kesini tapi dalam suasana yang berbeda, mungkin dengan suasana yang berbeda di ketemu sebulan begini ya Pak ya. Jadi yakin Pak Abdurrahman bahwa kedatangan ibu itu adalah spesial ya, atas izin Allah dan pun juga izinnya beliau. Ini juga Pak Abdurrahman bisa menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang tentang ini. Amin. Terima kasih Ibu. Sama Bapak sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga Bapak selalu dalam kesehatan. Amin ya Allah. Selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan terpenting juga Bapak selalu dalam keselamatan Amin dan ya akhirat Allah. keluarga ya Pak ya. Oh. Dan semoga Bapak dilimpahkan segala rahmat Allah. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Abdurrahman dan banyak ulasan yang sudah Pak Abdurrahman kisahkan untuk bagaimana sosok Eyang Ratu Mangku Alam, dan semoga ini menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk rekan-rekan semua di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Pesan beliau, jangan putus obor, harus kita jangan melupakan sejarah, karena cikal bakal bangsa, cikal bakal negara tidak ada tanpa sejarah. Dan semoga aja dengan jejak-jejak leluhur Nusantara kita itu akan mendapatkan spiritnya, semangatnya, yaitu dimana untuk kita berada di negara kita. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian, share semuanya agar konten-konten ini akan terus berjalan dan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah kita sampai ke air Perwitasari dari Ibu Ratu Mangku Alam. Alhamdulillah jernih sekali loh airnya ini. Kak, isi air Kak, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Buang aja tuh. Apa Ibu? Buang sini sih. Ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini apa nih Kak? Ini apa ini tuh? Seger banget airnya. Selalu bening sekali airnya tuh. Tuh airnya bening banget kan. Air ini walaupun di musim kemarau tidak pernah surut ataupun tidak pernah kering, dia selalu ada terus. Alhamdulillah. Ini air Perwitasari, air pada zaman Pajajaran tuh ya, bersih sekali airnya. Alhamdulillah ya. Walaupun di musim kemarau sekalipun air ini akan terus ada terus ya, seperti kayak mata air Perwitasari. Memang termasuk dalam cagar budaya juga ya ini ya airnya ya, makanya dipagerin ya, karena memang harus dilestarikan juga. Ini peninggalan juga, salah satu peninggalan di Kebun Raya Bogor untuk Pajajaran ya. Bening sekali dan airnya dingin.